Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya serta nikmat iman sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari serta melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online ataupun daring. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu, semoga kita bisa secepatnya dipertemukan kembali di kampus kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya melanjutkan untuk mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah evaluasi pengajaran penjas dengan materi tabel spesifikasi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122 dari kelas Penjaskes Rek D angkatan 2019, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yakni fungsi tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi dapat disebut juga sebagai grid atau kisi-kisi, blueprint. Wujudnya adalah sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi dan tingkah laku beserta imbangan atau proporsi yang dikehendaki oleh penilai. Tiap kotak diisi dengan bilangan yang menunjukkan jumlah soal, seperti itu. Kemudian sebuah tabel spesifikasi harus memuat materi dan aspek yang diungkap atau tingkah laku. Setiap kotak dalam tabel spesifikasi diisi dengan bilangan yang menunjukkan jumlah soal. Yang ketiga yaitu aspek yang bisa digunakan dalam tabel spesifikasi adalah ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Argumen ini dijelaskan oleh Ari Kunto pada tahun 2013. Selanjutnya yang kedua ada langkah-langkah pembuatannya. Menyusun tabel spesifikasi ditentukan oleh bidang studi dan homogenitas materi yang akan diteskan. Satu hal yang sama yaitu langkah pertama yang harus diambil adalah mendaftar pokok-pokok materi yang akan diteskan, kemudian memberikan imbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Langkah kedua, pokok-pokok materi dapat dipindahkan ke dalam tabel, kemudian mengubah indeks menjadi persentase. Langkah ketiga adalah merinci banyaknya butir soal untuk tiap-tiap pokok materi, dan angka ini dituliskan pada kolom paling kanan. Adapun yang berikut yakni cara menyusun tabel spesifikasi dengan berbagai materi yang berbeda-beda. Untuk materi yang seragam, yang dimaksud dengan seragam di sini adalah bahwa antara pokok materi yang satu dengan pokok materi yang lainnya mempunyai kesamaan dalam imbangan aspek tingkah laku. Misalnya 50% untuk ingatan, 30% untuk pemahaman, dan 20% untuk aplikasi. Seperti itu. Lalu kemudian untuk materi yang tidak seragam, untuk membuat tabel spesifikasi pokok-pokok materi yang tidak seragam tidak perlu mencantumkan angka persentase
imbangan tingkah laku di dalam kolom. Pemberian imbangan dilakukan tiap pokok didasarkan atas banyaknya soal untuk pokok materi itu dan imbangan yang dikehendaki oleh penilai menurut sifat pokok materi yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu tindak lanjut sesudah penyusunan tabel spesifikasi. 2 langkah lagi sebagai tindak lanjut sesudah menyusun tabel spesifikasi untuk memperoleh seperangkat soal tes. 2 langkah tersebut adalah menentukan bentuk soal dan menuliskan soal-soal tes. Seperti itu. Bagian A ada menentukan bentuk soal. Dalam pengalaman yang diperoleh sehari-hari, dapat diketahui adanya bermacam-macam bentuk soal tes dengan kebaikan dan keburukan masing-masing, dengan keterangan tentang bagaimana cara mengatasi keburukan atau kekurangan tiap bentuk. Maka kita dapat mengambil berbagai bentuk seperti itu. Untuk menentukan bentuk soal ditinjau dari aspek berpikir adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendaftar fakta-fakta, istilah, definisi yang terdapat dalam seluruh materi yang diajarkan. Kita ketahui bahwa fakta dan sebagainya ini berhubungan dengan aspek ingatan. Yang kedua yaitu mendaftar setiap konsep atau pengertian yang tercakup dalam seluruh materi. Konsep ini diukur penguasaannya berdasarkan aspek pemahaman siswa, mencari hubungan antara 2 atau beberapa konsep yang ada. Hubungan konsep ini berhubungan dengan aspek pemahaman, tetapi dapat juga aplikasi. Kemudian yang ketiga, mencari hubungan antara 2 atau beberapa konsep yang ada. Kemudian hubungan konsep ini berhubungan dengan aspek pemahaman tetapi juga dapat aplikasi. Yang keempat yaitu mempertentangkan konsep-konsep, menggeneralisasikan dan menghubungkan konsep masalah kehidupan sehari-hari. Hal ini berhubungan dengan aspek aplikasi. Dan yang terakhir yaitu memilih hubungan antara beberapa konsep dalam penerapan ke dalam permasalahan yang lebih luas. Kasus permasalahan yang luas dapat diangkat sebagai pokok untuk menyusun soal bentuk analisis, sintesis, dan evaluasi. Seperti itu. Untuk menentukan bentuk soal ditinjau dari segi konstruksi soal, yaitu bentuk objektif dan uraian, maka dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih fakta-fakta tunggal seperti tahun, nama, atau istilah. Hal-hal ini merupakan bagian yang paling tepat untuk dijadikan butir soal, bentuk benar salah ataupun isian angket singkat. Yang kedua, hubungan konsep-konsep yang berupa klasifikasi dan diferensiasi ditentukan untuk membuat soal bentuk pilihan ganda atau biasa disebut dengan multiple choice. Yang ketiga yaitu memilih konsep-konsep yang agak kompleks, sifatnya untuk dijadikan soal bentuk uraian. Seperti itu. Bagian B ada menuliskan soal-soal tes. Langkah terakhir dari penyusunan tes adalah menuliskan soal-soal tes atau item rating. Walaupun tampaknya tinggal 1 langkah, akan tetapi langkah ini merupakan
langkah penting karena kegagalan dalam hal ini berakibat sangat fatal seperti itu. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan soal tes. Yang pertama yaitu bahasanya harus sederhana dan mudah dipahami. Perlu diingat sekali lagi bahwa kesalahan dalam memilih kalimat dapat berakibat tidak validnya sebuah tes. Untuk mengukur pencapaian atau prestasi belajar, faktor bahasa tidak boleh menjadikan hambatan penyelesaian soal. Kemudian yang kedua yaitu suatu soal tidak boleh mengandung penafsiran ganda atau semacam membingungkan seperti itu. Yang ketiga yaitu cara memenggal kalimat atau meletakkan atau menata kata-kata yang perlu diperhatikan agar tidak ditafsirkan salah. Dalam matematika, misalnya, penulisan pangkat maupun indeks harus dilakukan pada tempat yang semestinya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu petunjuk mengerjakan, walaupun kadang-kadang siswa sudah biasa melihat bentuk-bentuk soal yang dijumpai, namun petunjuk mengerjakan tiap kelompok soal merupakan hal yang penting dan tidak boleh diabaikan. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.